Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ketika kita punya SPL, kita bisa transfer ke bentuk matriks yang diperluas atau augmented matrix. Nah, ketika kita melakukan suatu eliminasi di SPL-nya, nanti akan ada padanannya di bagian matriks yang diperluas sampai akhirnya kita mendapatkan satu bentuk yang sudah sangat bagus sekali ya. Jadi kita langsung melihat solusinya dari SPL yang awal tadi. Nah, di video kali ini kita akan membahas bentuk tersebut dan juga beberapa latihan ya sekalian ya. Oke, jadi ini yang di video sebelumnya kita membahas matriks augmented-nya bisa ditransfer jadi seperti ini kan. Dan ini menariknya kalau misalkan ini melambangkan ya koefisien depannya X, Y, Z gitu kan. Jadi kan kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1, Y-nya 1, Z-nya 2. Dan bentuk seperti ini yang kita sebut dengan bentuk eselon baris tereduksi. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan bentuk eselon baris tereduksi? Jadi ada beberapa syarat di sini. Jadi ada 4 ya. Kita akan membahas yang 3 pertama terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan ada suatu baris yang memuat elemen tak nol, nah yang bagian paling kirinya itu kita buat sama dengan 1 ya. Jadi 1 ini kita sebut dengan satu utama atau leading one. Dan yang kedua adalah kalau ada baris-baris yang isinya 0 semua, jadi 0 semua, kita taruh paling bawah ya. Jadi paling bawah. Dan nah kalau ada dua baris yang sama-sama memuat satu utama tadi atau leading one, nah leading one yang di baris bawahnya itu posisinya dia lebih ke kanan dibanding leading one yang baris atasnya. Jadi tiga ini kita sebut dengan bentuk eselon baris. Nah, kalau ada tambahan ekstra yang terakhir, nah untuk sebarang kolom pada A yang memuat leading one, seluruh elemen selain leading one pada kolom tersebut semuanya sama dengan 0. Jadi kalau ada leading one, nah atas bawahnya itu dibuat 0 semua. Nah, itu kalau ada 1, 2, 3, dan 4 ini kita sebut dengan bentuk eselon baris reduksi. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau ada baris, nah ini bisa dilihat ini adalah leading one-nya. Ya kan, ini juga kan. Jadi bisa dilihat di situ dan posisinya ya ini tidak ada nolnya ya. Jadi ya otomatis tidak. Ini yang bagian kedua. Dan yang ketiga kan kelihatan jadi leading one-nya itu posisinya yang bawahnya itu ada di kanannya kan. Semuanya ya. Dan yang terakhir adalah di atas bawahnya 1, ya kan ini bisa dilihat ya. Ini semuanya 0. Jadi ini adalah bentuk eselon baris tereduksi contohnya ya. Nah, ini beberapa contoh di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah matriks bentuk eselon baris, tapi bukan eselon baris tereduksi. Jadi bisa dilihat di sini ada satu utamanya di sini, satu utama di sini kan. Dan bisa dilihat ya posisinya di kanannya ya. Dan kalau ada satu baris yang isinya 0 semua ditaruh paling bawah. Nah, ini satu utama, ini satu utama. Kalau ada 0 semua, nah itu ditaruh di paling bawah. Ini juga satu utama, ini 0 semua taruh paling bawah, satu utama, 0 semua taruh paling bawah, satu utama, satu utama, satu utama, satu utama ya. Jadi posisi satu utamanya itu ya ini geser-geser ke kanan gitu. Jadi itu beberapa contoh bentuk eselon baris. Nah, terus ini bisa kita lihat beberapa ini ya. Jadi contoh yang eselon baris tereduksi. Jadi misalkan kita punya ini satu utamanya. Jadi patokannya mudah untuk melihat satu utama. Kita lihat saja satu yang paling kiri di baris itu ya. Jadi di situ dan bisa kita lihat atas bawahnya yang satu utama. Bawahnya kalau yang ini ya karena sudah di paling atas semuanya 0. Jadi ini adalah bentuk eselon baris tereduksi. Nah, ini bisa kita cek lagi nih satu utamanya. Terus atas bawahnya, ya kan, bisa dilihat semuanya 0. Jadi itu bentuk eselon baris tereduksi. Ini juga ya. Jadi ini atas bawahnya, atas bawahnya, atas bawahnya. Dan terakhir ini ya.
Nah, menariknya adalah bentuk eselon baris tereduksi ini dapat kita lihat. Jadi, kalau misalkan di paling awal itu kan kita sudah membahas mengenai solusi dari sistem persamaan linear. Nah, kita bisa melihat ya apakah solusinya itu tidak ada, apakah tunggal, apakah tidak tunggal ya dari bentuk eselon baris tereduksi ini ya. Jadi, salah satu contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi, kalau misalkan kita punya bentuknya terakhirnya ya misalkan kita ambil contoh yang C lah supaya lebih mudah ya dilihat ya. Jadi kalau bentuk-bentuk yang seperti ini salah satu keuntungannya ya dari bentuk eselon baris reduksi ya. Jadi 0, 0, 1, 0, 0, terus misalkan di bawahnya kita punya 0, 0, 0, misalkan ini 2. Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang ketika kita punya depannya itu semuanya 0, terus yang belakangnya tidak 0, nah ini ya tidak ada solusi ya. Jadi yang tidak ada solusi ya kriterianya seperti itu. Nanti bisa dilihat karena apa? Karena kita punya di sini 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3 tambah 0x4 sama dengan 2. Padahal sisi kiri dia harus 0 kan, dan ini tidak mungkin terjadi. Jadi ini contoh yang tidak punya solusi. Dan mungkin bentuk eselon baris reduksinya bisa jadi seperti ini. 0, 0, 0, di sini 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini kan juga mungkin. Dan bisa kita lihat di sini ya. Jadi ya ini kita ngikuti yang atas tadi ya. Jadi ini negatif 2, terus ini 0 semua ya. Jadi 2-nya hanya saya ganti, jadi ininya 0. Dan bisa kita lihat 0 kali Z sama dengan 0 kan. Jadi Z-nya ya berapapun kan. Jadi bisa kita lihat bentuk seperti ini yang ya solusinya ada tak hingga banyak. Jadi bisa coba dirasakan lah bentuk-bentuk dari eselon baris reduksinya gimana supaya tidak ada solusi itu kriterianya seperti apa, terus yang ini tak hingga banyak seperti apa kan. Jadi kalau ada satu baris yang 0 semua ini nanti ya bisa kita lihat di baris itu kan menghasilkan ada yang solusi tak hingga ya. Nah, terus kalau kita punya yang ini, nah kita peroleh kan kita punya X1-nya 0, X2-nya negatif 2, X3-nya 1, X4-nya sama dengan 5 kan. Jadi kita peroleh ini solusinya ya unik ya, hanya tunggal. Jadi itu keuntungannya dari bentuk eselon baris tereduksi. Kita langsung bisa melihat apakah dia punya solusi yang tunggal atau tak hingga banyak atau tidak punya solusi sama sekali. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mendapatkan bentuk tersebut? Kita menggunakan eliminasi Gauss ya untuk mendapatkan bentuk eselon baris. Nah, kalau ingin lengkap sampai bentuk eselon baris tereduksi, kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi contohnya kita punya SPL ini. Jadi untuk mentransfer augmented matrix bagaimana? Sekali lagi ya. Jadi tandanya di sini operasinya itu tidak dimasukkan, sama dengannya juga tidak dimasukkan, dan kita hanya memasukkan bagian koefisiennya. Jadi kita punya 2, terus ini negatif 2 ya kan, karena minus di sini kan. Terus 1 1 minus 1 ini 3 negatif 1 2 1 1 1 6 ya. Dan kita bisa buat operasi baris elementernya. Jadi pertama bagaimana kita ingin jadikan ini jadi 1 kan. Bagaimana caranya? Ya baris pertama dikalikan setengah. Jadi ini dikalikan setengah berarti kan ya ini jadi 1. Negatif 2 kali setengah negatif 1. Ini setengah kan. Yang lain tetap ya. Terus bagaimana kita ingin mengenolkan bagian bawahnya 1 ini kan. Bagaimana caranya? Karena di sini negatif 1, berarti baris kedua ditambahkan dengan baris pertama. Jadi ini 0, sudah ya. 3 ditambah 1, 2. Terus negatif 1 tambah setengah, negatif setengah. Terus 2 ditambah setengah, itu 5/2. Terus bagaimana mengenolkan bagian ini? Ya sudah, baris ketiga ditambahkan negatif 1 kali baris pertama kan. Jadi kita peroleh di sini 0.
Ini 1 ditambah negatif negatif 1 berarti 1 tambah 1 2. Terus 1 ditambah setengah negatif, iya negatif setengah ya. Berarti jadi setengah. Terus di sini 6 dikurang setengah berarti 11/2. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Kita buat bagian 2 ini jadi 1. Bagaimana caranya ya? Ya sudah, baris kedua dikalikan setengah kan. Jadi kita peroleh di sini 1, sini sudah 1. Terus ya sisanya mengikuti ya ini ya. Dan nah kita buat sini jadi 0 ya. Jadi 0. Bagaimana caranya jadi 0? Karena di sini 1, sini 2, berarti baris ketiga ditambahkan negatif 2 kali baris kedua. Jadi kita peroleh ini sudah 0 semua. Di sini 1 1 1 kan. Nah, yang matriks terakhir ini merupakan matriks dalam bentuk echelon baris. Dan kalau kita menggunakan eliminasi Gauss ini, jadi eliminasi Gauss ini ya bentuk ini tadi ya, langkah-langkah kita ini tadi. Jadi kita peroleh bentuk terakhirnya jadi seperti ini kan. Nah, bisa kita lihat di sini Z-nya 3, jadi bisa kita substitusikan untuk mendapatkan Y-nya. Dan selanjutnya X dan Y tahu, berarti Y dan Z-nya tahu, berarti kan bisa nyari X-nya kan. Jadi kita peroleh bentuknya seperti ini. Atau, nah opsi lain, dari bentuk echelon baris ini, kita lanjutkan saja prosesnya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi dinolkan bagian atasnya satu utama kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan pengen langsung, nah ini posisinya ini juga bisa. Ketika kita sudah punya satu utama di sini, langsung dinolkan atas bawahnya. Itu juga boleh ya. Supaya lebih cepat kan. Karena bisa dilihat di sini, kita bisa menggunakan dua operasi baris sekaligus. Jadi di sini kita nolkan atasnya. Bagaimana caranya? Ya baris pertama ditambahkan dengan baris kedua. Jadi baris ketiganya tetap ya. Kita peroleh seperti ini dan kita ingin mengenolkan dua ini kan. Jadi bagaimana caranya? Ya baris pertamanya karena ini 1/4 di sini 1. Makanya ditambah dengan negatif 1/4 kali baris ketiga. Supaya jadi 0. Dan yang terakhir ini negatif 1/4 ya tinggal ditambahkan saja baris kedua dengan baris ketiga. Jadi itu contoh bagaimana cara kita membentuk dari augmented matrix yang biasa ke bentuk echelon baris, dan juga kita bisa lanjutkan lagi menjadi bentuk echelon baris tereduksi. Nah itu ya prinsipnya adalah kita ini ya, kita seperti ini. Secara umum kan kita bisa melakukan itu tadi. Dan ya ini kita bisa melakukan substitusi dikembalikan lagi kan. Jadi ya kalau contoh yang lain ya. Jadi kita punya misalkan SPL seperti ini, terus kita bentuk, nah akhirnya seperti ini. Sebenarnya bisa kita buat substitusi lagi ya. Jadi di sini kan kita punya Y plus Z, 3Z sama dengan 5 kan. Nanti Y-nya jadi 5 dikurang 3Z, terus X-nya bisa diketahui. Jadi prinsipnya adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tidak harus sampai bentuk echelon baris tereduksi. Namun, kalau misalkan kita bisa lakukan sampai bentuk echelon baris tereduksinya, itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan kesimpulannya. Nah, jadi itu ya. Jadi ada ya satu tambahan contoh, sebenarnya dua sih itu tadi kan. Bagaimana cara kita mentransfer dari suatu bentuk echelon bentuk biasa ke bentuk echelon baris dan juga bentuk echelon baris tereduksi. Gunanya itu tadi supaya lebih mudah dalam melihat solusi dari sistem persamaan linear tadi ya. Jadi mungkin itu saja untuk video ini, semoga dapat dipahami dengan baik dan kata kuncinya adalah banyak latihan ya. Karena memang sepertinya konsepnya mudah, tapi kalau sudah matriks yang berbeda, otomatis kan ya kita butuh ketelitian dan butuh kecepatan kan. Jadi ya harus bisa dioptimalkan lah dengan latihan tadi. Oke, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.